Pahami di sini ya, bahwa dengan meluangkan waktu sebanyak berapa menit? 1 menit akan menyelamatkan Anda dari kerugian. Saya bicara seperti ini karena saya pernah mengalami. Jadi kalau saya belum pernah mengalami, saya nggak mungkin bisa cerita kepada Anda semuanya. Nah, selama ini, ulun yakin pian semua pasti sering membeli pestisida, ya tidak? Namun selama ini kita hanya asal beli tanpa memahami atau jarang sekali memahami bahkan membaca apa yang ada pada kemasan pestisida itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membacanya dan informasi-informasi apa saja yang ada di label pestisida tersebut. Kita mulai dengan tulisan yang paling atas, di mana paling atas ini ada nama dari pestisida itu sendiri. Nah, di mana nama dari pestisida sendiri adalah Kurakron. Nah, Kurakron ya. Nah, kemudian di pestisida Kurakron ini di bawahnya ada apa? Apa? 500 EC. Nah, ya tidak, EC. Ya kan? Di mana yang kita pelajari minggu kemarin, EC adalah pestisida dengan bahan dasar minyak. Jadi pestisida Kurakron ini bahan dasarnya adalah minyak. Di mana minyak di sini sengaja diformulasikan dengan tambahan namanya bahan pengemulsi supaya mampu tercampur dengan air. Karena pada dasarnya kalau tanpa ada zat pengemulsi, maka minyak tersebut tidak akan pernah tercampur dengan air. Di mana kita tahu di pelajaran kita minggu kemarin bahwa sebaiknya yang namanya EC jangan dicampur dengan EC. Karena seperti yang saya bilang di minggu kemarin bahwa yang namanya bahan utama dari minyak pasti ada suatu zat namanya zat pengemulsi. Di mana ketika zat pengemulsi tersebut tidak mampu mencampurkan minyak dengan air, yang terjadi adalah ketidakmampuan tersebut menyebabkan larutan pestisida itu sendiri kemudian tidak tercampur dengan air, sehingga pada akhirnya dia bakalan naik dan mengambang. Makanya ditandai dengan sering terjadi kelihatan warna pelangi. Dan apa kira-kira EC ini kawannya yang terbaik? EC boleh kita campurkan dengan pestisida berformulasi WP atau bentuk tepung. Jadi kalau Anda mau campur Kurakron, ya Kurakron. Boleh tidak Kurakron kita campur dengan Winder bubuk? Jawabannya boleh. Dan 500, ya 500 kan ada 500 EC. Nah, berarti kalau ada tulisan 500 terdapat 500 gram kandungan bahan aktif dalam setiap 1 liter larutan. Nah, itu yang dimaksud dengan 500 EC. Nah, kemudian di bawah dari tulisan 500 ada tulisan apa? Syngenta. Berarti ini adalah produknya PT Syngenta. Nah, ini ingat, ini bukan promosi ya, cuman sekedar pembelajaran buat kita. Kemudian di bawah dari tulisan Syngenta ada apa? Insektisida. Nah, ini. Jadi ini adalah insektisida, di mana insektisida adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengendalikan hama jenis serangga. Nah, ini perlu kita pahami bersama karena masih banyak banget kejadian. Jadi suatu ketika waktu saya di Sumanggi, pernah kejadian ada orang yang mau mengendalikan hama jenis kunang-kunang, orang jamet karunang. Nah, katanya sudah berbagai macam pestisida dipakai, bahkan yang paling mahal tidak mempan. Lalu tanya, apa yang ingin dikendalikan? Dia jawab kunang-kunang. Lalu sudah pakai apa? Yang paling mahal. Apa itu yang paling mahal? Amistartop. Amistartop itu apa? Amistartop itu fungisida. Jadi biar gimana pun kita nyemprot kunang-kunang pakai fungisida, kunang-kunangnya menari-nari. Semprot aku bang, semprot aja ya kada mempan. Jadi kita mesti ketahui dulu definisinya bahwa kalau insektisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama jenis serangga. Ya, kunang-kunang atau karunang tadi itu serangga apa bukan? Serangga ya tidak? Serangga itu artinya ada binatang yang bersayap dan bisa terbang. Jadi itu adalah insektisida. Kemudian yang disebut dengan fungisida adalah satu zat yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan karena jamur. Kemudian lagi ada namanya bakterisida. Bakterisida adalah satu zat yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan karena bakteri.
Kemudian lagi setelah bakterisida ada lagi namanya herbisida. Herbisida, herb berarti tumbuhan. Ya, berarti kalau herbisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau istilahnya adalah gulma. Nah, kemudian setelah herbisida ada lagi namanya akarisida. Ya, akarisida. Akarisida itu bukan mengendalikan akar, bukan. Tapi akarisida itu diambil dari kata akari. Akari itu artinya adalah tungau. Tungau atau kutu. Jadi kalau Anda mau mengendalikan kutu atau tungau yang kecil-kecil, hama yang kecil-kecil, maka Anda gunakanlah namanya akarisida. Kemudian lagi ada namanya moluskisida. Apa itu moluskisida? Moluskisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan siput. Nah, kemudian setelah moluskisida ada lagi namanya rodentisida. Nah, asal katanya roden. Roden itu adalah tikus. Nah, jadi di situ jangan sampai salah, jangan sampai kejadian seperti yang di Sumanggi tadi. Bu Hanpian setelah mengetahui definisinya di sini, pakai sesuai dengan apa yang sedang menyerang tanaman Anda. Kalau yang menyerang jamur, gunakanlah fungisida. Kalau yang menyerang hama jenis serangga, maka gunakanlah insektisida. Nah, selanjutnya yang di samping insektisida. Yang di samping dulu sebelum ke bawah ya. Kita ke samping dulu. Nah, ada tulisan apa di samping insektisida? Grup 1B. Nah, inilah sebetulnya isi dari materi kita minggu kemarin. Di minggu-minggu kemarin, saya menganjurkan ya, pestisida golongan 1B jangan dicampur dengan 1B. 1B jangan dicampur dengan 1A. Nah, di mana kita mengetahui pestisida tersebut golongan apa, yaitu sebetulnya sudah ada di labelnya. Kan gitu. Ini pestisida ini golongan 1B, ya kan? Oh, kita mau campur dengan golongan 3 misalnya kan, atau golongan 4 misalnya. Nah, golongan 4 misalnya Avidor. Ya kan, Avidor. Nah, Avidor itu bahan aktifnya adalah imidacloprid, bentuknya bubukan. Boleh tidak dicampur. Di sini tulisannya 1B. Avidor itu golongannya 4A, berarti boleh tidak dicampur. Boleh. Kayak gitu aja. Jadi siapa tahu misalnya Anda tidak punya atau ketinggalan atau hilang fotokopian, ya, hilang fotokopian, yang mana yang boleh dicampur, lihati di sini tulisannya. Kan sebetulnya sudah ada 1B. Sementara Avidor itu 4A, maka silakan campur. Kemudian setelahnya baru kita turun ke tulisan yang lebih banyak di bagian bawah. Nah, ulun bacakan ya. Jadi di bawah dari tulisan insektisida ada tulisan insektisida racun kontak dan lambung. Nah, ya, racun kontak dan lambung. Berarti dia kontak. Yang namanya kontak itu harus entah terkena atau terhirup atau termakan. Ya, itu yang disebut dengan kontak. Jadi terkena atau terhirup atau termakan baru mencapai reaksi. Cuma memang juga ada pestisida yang sifatnya repellent. Repellent itu selain dari yang ini, setahu saya juga ada kandungan repellentnya. Repellent itu penolak. Dari mana sifat penolaknya? Dari aroma. Cuman kelemahan dari pestisida repellent adalah ketika ditolak. Jadi kalau ditolak, misalnya kan contoh Anda menyemprot pestisida yang sifatnya aroma. Tujuannya untuk menolak hamanya datang ke tempat kita. Ketika kita tolak, lari kemana? Ke samping. Ketika di samping tidak digunakan juga, maka di samping kena. Lalu ketika yang di samping ini kena, kemudian, wah, jampunku kena, punyaku kena, ku semprot. Lari tidak? Lari. Kebetulan kita tidak nyemprot. Larinya kemana? Ke kita lagi. Kemudian setelah kita membahas ke racun kontak dan lambung, di bawahnya ada tulisan apa? Yang lebih tebal. Nomor pendaftaran. Nah, berarti pestisida ini terdaftar. Karena banyak banget pestisida merek baru. Ya, merek baru. Tidak ada nomor pendaftaran. Bisa jadi itu benar, bisa jadi tidak. Karena saya pun bisa bikin pestisida. Tinggal tulis aja bahan aktifnya propenopos, selesai. Cuman bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kan begitu. Nah, salah satu cara pestisida itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada nomor pendaftaran. Nah, kemudian setelah nomor pendaftaran di bawahnya ada apa? Bahan aktif.
Nah, jadi bahan aktifnya namanya profenofos. Golongan berapa? 1B. Setelah yang di bahan aktif, kemudian di paling bawah, yang paling bawah ada tulisan isi bersih berapa? 250 mili. Berarti ini beratnya adalah 250 mili. Nah, kemudian kita lanjut ke tengah. Langsung kita ke kotak bagian paling bawah. Warnanya apa? Kuning. Nah, jadi pestisida kalau ada kotak seperti ini disebut dengan pita pestisida. Di mana pita ini menunjukkan seberapa kuat, seberapa berbahaya pestisida tersebut. Jadi kalau ada pestisida di sininya labelnya hijau, ya hijau itu paling aman digunakan, lebih aman. Artinya tidak terlalu berbahaya. Itu kalau di sini pitanya hijau. Nah, tingkatan kedua yang lebih atas lagi itu warnanya biru. Jadi kalau pitanya di sini warnanya biru, berarti pestisida itu sudah cukup berbahaya. Dan di bagian atas lagi, ini tengah-tengah, warnanya adalah kuning. Nah, ini kategorinya berbahaya. Jadi kalau sampai terminum, kalau sampai terminum, tertelan, ini bisa mengundang kematian. Ada tidak di atas dari kuning lagi? Jawabannya ada. Labelnya di sini pitanya warnanya merah. Lalu ada tidak yang di atas dari merah? Jawabannya ada. Labelnya coklat. Itu paling berbahaya, tapi sudah tidak ada lagi. Bahkan merah pun sudah dilarang. Artinya di sini Anda tahu bahwa pestisida ini berbahaya atau beracun. Artinya kalau Anda menemukan yang seperti ini, sebaiknya pertama dulu ketika memang setelah selesai, sebaiknya cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian di sampingnya lagi gunakan sarung tangan. Nah, kemudian di sini sebaiknya ketika penyemprotan gunakan sepatu bot. Ada loh di sini. Kemudian lagi di sini gunakan pakaian yang bisa melindungi tubuh. Ada. Apa pakaian melindungi tubuh? Pakai tangan panjang. Nah, kemudian Bapak-bapak semuanya, kita lanjut ke gambar yang paling terakhir. Nah, kita langsung ke tulisan paling tebal. Ada kemudian tulisan no buds. Ada tidak? Kenapa juga ada no buds ini dan artinya apa? Ini artinya adalah pestisida ini mempunyai nomor produksi. Nah, apa itu no buds? Misalnya kayak gini ya. Kita bikin kue yang 1000-an, ada kan? Jadi kue itu juga wajib ada no buds-nya. Kenapa? Misalnya tiba-tiba Anda makan kue yang 1000-an itu. Tiba-tiba Anda keracunan, ya maka kemudian Anda pasti ke rumah sakit dan akan melapor polisi, ya tidak? Nah, kemudian yang orang cari adalah bukan hanya mereknya aja. Oh, apa yang dimakan? Misalnya roti gepeng. No buds-nya berapa? Bayangkan kalau tidak ada no buds, maka semua roti gepeng itu wajib dihancurkan. Tapi kalau ada no buds-nya, misalnya no buds 441. Nah, selain dari 441 masih boleh beredar. 441 wajib dimusnahkan. Karena 441 menyebabkan bikin dia keracunan. Itu yang disebut dengan no buds. Tujuannya adalah untuk mencari teman-temannya yang diproduksi saat itu. Kemudian saya produksi kacang. Nah, kacang juga seharusnya ada no buds-nya. Kenapa? Karena kalau gosong, Anda nemukan baja gosong. Kan semuanya kacangnya gosong. Tapi ketika kita ada no buds-nya, pasti di nomor buds tersebut kacangnya semuanya pasti gosong. Kemudian, nah ini juga ada tulisan tanggal produksi. Berarti pestisida ini diproduksi tanggal sekian. Nah, dan ini yang paling sering kejadian, yaitu yang paling bawah apa tulisannya? Sebaiknya digunakan sebelum 9/2025. Nah, ini yang sering kejadian. Kenapa? Karena sering banget kejadian kita beli pestisida jarang lihat di bagian belakangnya. Kenapa? Karena kalau Anda ya langsung setelah beli bawa pulang dan ternyata melihat pestisidanya ternyata sudah expired, maka bisa jadi bahan aktif tersebut sudah berkurang keefektifannya. Karena bayangkan di sini ada yang pernah makan mie. Semuanya saya kan pernah, ya tidak? Tapi pernah tidak melihat mie yang sudah expired? Apa yang terjadi pada mie-nya? Nah, bumbunya beku. Lalu bandingkan dengan mie. Ya, mie yang tidak expired rasanya gimana? Karena bisa jadi ketika expired ada suatu zat kimia yang berubah. Nah, pertanyaannya kenapa bubukan bisa padat?
Nah, artinya kalau Anda sudah paham makan mie itu sebaiknya makan mie yang tidak expired, sama juga dengan insektisida, sama dengan fungisida. Sebaiknya carilah yang masih baru. Karena saya pernah kejadian kayak gini kan. Nah, jadi saya pernah jalan di Barabai. Kemudian setelah saya beli, kemudian dikasihkan. Setelah dikasihkan, saya tidak langsung pulang. Kenapa? Setelah saya lihat expirednya 2022. Lalu apa saya bilang? Mohon maaf ini ditukar. Kenapa ajar? Saya bilang expired. Bilangnya kada ulung kada jadi nukar. Oh yuha. Sekalinya ada yang 2024. Karena waktu itu saya beli 2024. Ketika saya beli dikasihkan 2022. Karena saya komplain, kemudian dikasihkan 2024. Nah, kan kayak gitu. Coba kalau Anda sudah pulang ke Labunganak, nukar di Barabai, ya beli di Barabai. Di sini ke Barabai itu sekitar 14 pal misalnya, ya kada? Nah, 14 km atau 10 km lah misalnya dari sini ke Barabai. Kemudian sampai di rumah baru sadar kalau ternyata sudah expired. Kira-kira membuligakan nggak ya, Pak? Jadi saran saya sebelum beli pestisida, luangkan waktu 1 menit. Berapa menit? 1 menit. Ngapain? Baca dulu di belakangnya. Nah, expired kah kada kah? Lalu mungkin komplain Anda, Pak saya mata tuh sudah plus, kabur sudah kayak apa? Pakaiannya kalau sudah kayak gini gampang. Gimana caranya? Ambil yang seperti ini, ambil HP, jeplak. Tapi perbesar 3 kali dulu. Ada kan? Yang diperbesar. Lihat, dah diperbesar. Nah, kan? Karena begini, kalau Anda di bank, teller tidak melayani ketika sudah keluar dari bank. Ada? Nah, kayak gitu. Tapi kalau masih di bank, duitnya kurang, masih bisa dilayani, iya enggak? Tapi kalau sudah keluar dari bank, Anda bilang, nah duitnya kurang, mau ambil, dilayani kada? Kada. Jadi kalau Anda sudah di toko, kemudian dikasih Anda expired. Nah, kemudian Anda lihat expired, tukar. Nah, bila memang tokonya tetap bersikeras tidak mau, nah kan tidak mau, laporkan polisi karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Keamanan Konsumen. Nah, jadi pahami di sini ya bahwa dengan meluangkan waktu sebanyak berapa menit? 1 menit akan menyelamatkan Anda dari kerugian. Saya bicara seperti ini karena saya pernah mengalami. Jadi kalau saya belum pernah mengalami, saya nggak mungkin bisa cerita kepada Anda semuanya. Nah, lalu ada tambahan. Nah, kita ke bagian tengah. Di sini ada tulisan buka di sini. Nah, pestisida jenis seperti ini tidak ada takaran berapa mili per liternya. Ya, ini tidak akan Anda temui berapa seharusnya mili per liternya. Karena semuanya ada di baliknya di sini. Ini wajib dibuka seperti ini. Nah, ya ini wajib dibuka seperti ini. Nah, pernah buka? Nah, jadi petunjuk penggunaannya ada di belakangnya sini. Setelah kita buka ternyata ada. Untuk kubis 1,5 mili per liter. Untuk semangka jenis kutu daun itu 1 sampai 2 mili. Nah, ini ada di sini. Jadi apa yang pernah ulun alami, karena ulun di sini kada pandiri teori. Ulun bisi kabun di Danggung ada tanaman ulun 2.500. Ulun pernah terdapat pestisida yang sudah expired. Yang selanjutnya silahkan Anda cek benar-benar, jangan sampai Anda dapat produk yang abal.